Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini, saya ajak kita semua boleh berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah kasih kekuatan buat kami dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai pada hari ini. Kami mau beribadah, urapi kami semua Tuhan, urapi seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa di dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Terima kasih, di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari bersama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau
pujian bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagiku. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku,
ceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berfirmanlah buat kami pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih boleh ada, kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan, kami bisa dengar firman-Mu, kami mau mengerti hati Tuhan. Biar hari Tuhan jamah, Tuhan kuasai setiap kami hari dimanapun kami berada. Kuasai pikiran kami, kuasai hati kami, kuasai perasaan kami. Biar firman yang kami dengar jadi firman yang berkuasa, mengubah hidup kami, keadaan kami. Bicara buat kami Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu, kami siap dengar firman-Mu, kami siap untuk dibentuk, dididik, diajar dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita semua percaya, katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang forgiveness. Suatu ketika ada sekelompok ilmuwan, mereka itu meneliti tentang behavior hewan-hewan predator, hewan-hewan buas yang ada di dunia. Mereka teliti singa, mereka teliti harimau, mereka teliti kudanil, mereka teliti buaya dan segala macamnya. Di dalam dunia hewan kita mengenal ada namanya musim kawin, mating season. Nah, setiap musim kawin itu biasanya mereka yang para male, para pejantan itu berkonfrontasi. Mereka berantem, mereka ribut satu dengan yang lain, memperebutkan posisi seorang pemenang untuk mereka bisa mating. Nah, biasanya setelah setelah konfrontasi itu banyak yang luka, banyak juga yang mati hewan-hewan ini. Nah, para ilmuwan ini meneliti Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah musim kawinnya lewat. Jadi setelah konfrontasinya lewat, tinggal luka-lukanya segala macam, lalu mereka ini ngapain? Setelah berantem hebat, terus mereka ngapain setelah lewat musim kawin? Lalu para peneliti ini menyimpulkan dan menemukan ternyata hewan-hewan ini setelah selesai mating season, mereka itu menunjukkan gestur perdamaian Bapak Ibu. Mereka tidak lagi berantem, mereka nggak lagi ribut, begitu ceritanya ya. Mereka menunjukkan, ayo kita selesai, masalah kita selesai. Kalau singa misal, keluarga kucing-kucing besar, mereka
duduk bareng setelah selesai konfrontasi, mereka duduk bareng, tidur bareng, saling jilatin bulunya masing-masing untuk sebagai gestur perdamaian. Tapi ternyata di dunia ini ilmuwan menemukan ada satu hewan yang tidak pernah menunjukkan gestur perdamaian. Jadi kalau hari ini dia berantem satu dengan yang lain, lalu bulan depan kepisah begitu ya, sebulan, ketemu lagi, berantem lagi nanti. Atau kalau Anda sakitin dia hari ini, lalu terpisah setahun, tahun depan ketemu lagi, dia bisa cakar Anda diam-diam, Bapak Ibu. Hewan apa ini? Kucing ternyata. Jadi kalau Anda hari ini pernah nyakitin kucing, Anda tendang kucing misalnya, lalu suatu ketika nanti Anda ketemu kucing di jalan, terus tiba-tiba Anda dicakar tanpa sebab, Anda tahu sekarang. Berarti itu kucing yang sama dengan yang Anda sakiti dulu. Ini jenis hewan yang tidak pernah menunjukkan gestur perdamaian. Cat never forgive. Jadi harusnya berdoa, jangan kita didapati di hadapan Tuhan seperti seekor kucing, Bapak Ibu. Kita disuruh mengampuni. Tuhan kasih sebuah perintah, ampuni. Dan itu bukan pilihan. Saya bacakan firman Tuhan buat kita semua ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya bacakan firman Tuhan agak panjang hari ini, tapi saya perlu kita untuk mengerti baik-baik konsep cerita ini. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Ingat baik-baik, 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Jadi Tuhan kasih sebuah perintah, Bapak Ibu, bukan sebuah himbauan, tapi perintah, ampuni. Kalau kita tidak ngampuni orang, dosa kita tidak diampuni. Nah, hari ini saya pengen kita mengerti sebuah konsep Alkitabiah yang jelas, Bapak Ibu. Saya tahu bahwa mengampuni itu tidak pernah mudah. Kalau ngomong gampang, kalau teori gampang, Bapak. Kalau pendeta kadang suka ngomong ampuni, ya gampang. Tapi kalau kita yang benar suruh ngampuni, wah itu susah luar biasa. Tapi ingat baik-baik, ini sebuah perintah. Nah, hari ini saya pengen kita belajar dengan benar. Tuhan dengan sengaja, ini kan perumpamaan dikasih oleh Yesus ya Bapak Ibu. Dia kasih sebuah perumpamaan yang sangat jelas dan sangat hati-hati menurut saya tentang siapa yang berhutang. Jadi ada 3 orang tokoh di dalam kisah ini. Ada satu namanya raja. Yang ini menggambarkan Tuhan ceritanya. Ada orang pertama, dia berhutang terhadap raja 10.000 talenta. Ini kita. Kita punya hutang terhadap raja kita. Tapi ada juga orang lain yang berhutang terhadap kita. Jadi ada orang kita, ada Tuhan, ada raja, ada kita, ada orang lain. Dan orang ini berhutang ke kita 100 dinar. Nah, saya pengen kita mengerti baik-baik. Ada sebuah prinsip Alkitabiah yang kita perlu ngerti dan kita perlu sadari. Hutang orang lain ke kita itu pasti ada, Bapak Ibu. Pasti besar. Dan kita disuruh ngampuni dia, disuruh mengampuni orang yang melukai kita, disuruh mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu nggak mudah. Oh, hutang yang dibuat orang ke kita, kerusakan yang pernah dibuat orang ke kita, rasa sakit yang pernah timbul dari orang ke kita, atau keadaan kita yang sengsara karena perbuatan orang, itu tidak semudah membalik telapak tangan untuk diampuni. Tapi harus. Nah, kita perlu sadar bahwa kita memang disakiti orang, Bapak Ibu. Dan saya mau perkatakan ini, rasa sakitnya itu real. Your pain is real. Saya bukan mau sedang memanipulasi, saya mau berkata, ampunilah, jangan judes-judes, jangan jutek, ampunin, kan tinggal ngampunin. Enggak, ngampun itu susah. Dan saya tahu efek perbuatan orang, kalau sampai kita marah, kalau sampai Anda sebel sama orang, kalau Anda sampai benci sama orang, saya tahu itu pasti efeknya nyata. Impact-nya bisa besar sekali. Impact-nya, efek dari perbuatan orang dalam hidup kita, itu bisa bukan hanya sekedar satu turunan, bisa sampai anak kita, sampai cucu kita, bisa kerasa terus, Bapak Ibu. Your pain is real.
Your problem is real. Masalah Anda nyata, sakitnya nyata, efeknya juga nyata, impact-nya nyata sekali, semuanya nyata. Dan satu fakta adalah orang memang menyakiti kita, Bapak Ibu. Orang memang menyakiti Anda. People hurt us, yes. Life is not fair. Sometimes bad things happen, ya. Dan bad things itu kadang melibatkan orang lain yang membuat kita jadi luka, membuat kita jadi kecewa, membuat kita jadi pahit. Orang nyakitin kita, memang. Tapi jangan lupa bahwa kita juga menyakiti orang loh Bapak Ibu. Kita ini kadang nggak sadar, kita sadarnya cuma kalau kita disakiti. Kita harus tahu bahwa kita nyakitin orang, orang nyakitin kita. Itulah yang kenyataan, itulah faktanya. Jadi kita harus sadar bahwa waktu orang nyakitin kita, kita juga nyakitin orang. Dan kita juga perlu sadar bahwa impact perbuatan kita terhadap orang lain itu juga besar loh Bapak Ibu. Impact perbuatan kita yang kadang kita nggak sadari atau mungkin kita sekedar anggap remeh, itu bisa besar sekali efeknya buat orang lain. Dan orang juga akan susah untuk mengampuni kita. Jadi makanya kenapa Tuhan membuat sebuah konsep. Kalau kau tidak mengampuni saudaramu, maka dosamu juga nggak diampuni. Kenapa? Karena kita sama-sama melakukan yang sama. Gitu. Jadi hari ini, ayo sadar baik-baik. Alkitab menulis, ingat tadi ya, ada tokoh pertama namanya raja. Lalu ada orang kedua namanya kita, digambarkan sebagai kita. Lalu ada orang ketiga, orang yang berhutang pada kita, orang yang menyakiti kita. Nah, Alkitab menulis, saya bacakan buat Anda. Ayat yang ke-28-nya. Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, dan ia mencekik kawannya serta berkata, bayar hutangmu. Ada orang yang 100 dinar saja, Bapak Ibu, dia hutangnya. 100 dinar itu, kalau Anda pernah baca Alkitab, Anda akan menyadari bahwa 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Jadi 100 dinar itu setara dengan 3 bulan kerja, kurang lebih. Jadi ada orang berhutang sama kita, yang nilainya, yang besarannya atau bobotnya itu 3 bulan gaji. Nggak terlalu besar sih sebenarnya. Ya dibilang kecil juga enggak, tapi kan kalau besar sekali sampai harus bunuh-bunuhan kan juga tidak, Bapak Ibu. Tapi intinya Tuhan menulis, menggambar, dia menceritakan ada seorang yang menyakiti kita dan upahnya dan efeknya, bobotnya adalah 3 bulan gaji. Dan saya tahu 3 bulan gaji itu bisa melukai kita begitu hebat. Tahu Bapak Ibu. Tapi nanti kita belajar ya lebih dalam lagi apa yang sedang Tuhan mau bicara. Nah, hari ini saya mau bacakan buat Anda dulu sebuah artikel Bapak Ibu. Saya bacakan buat Anda ya. May 11, 2002. 11 Mei 2002 Bapak Ibu. Ada kejadian yang tidak pernah terlupakan di Florida. Ada kejadian yang sangat membekas sekali Bapak Ibu. Jadi ada 2 orang anak gadis, begitu cerita, masih umur 20 tahunan, mereka lagi summer break. Jadi kalau di Amerika setiap kali summer itu mereka bisa pulang ke rumah, mereka libur lah ceritanya. Jadi mereka summer break, mereka pulang ke rumah, mereka naik mobil, 2 orang mahasiswi ini, mereka pulang. Nah di tengah jalan, mobil yang mereka tumpangi itu tabrakan dengan mobilnya orang lain Bapak Ibu. Nah, pengemudi yang nabrak ini namanya Eric Smallridge. Ini kisah nyata ya Bapak Ibu. Anda bisa cek nanti. Ada dikemudi oleh seorang pemuda namanya Eric Smallridge. Ternyata si pemuda ini yang nabrak ini, dia ini baru pulang dari pesta Bapak Ibu. Jadi summer break, dia mabuk-mabukan, minum alkohol, mabuk, tapi dia tetap nyetir pulang. Dia nyetir sendiri, driving sendiri. Dan singkat cerita terjadilah tabrakan dan 2 orang mahasiswi ini meninggal. Umur 20 tahun. Anda bayangkan apa yang dirasa sama mamanya anak-anak ini. Yang nabrak, dia mabuk, dia nyetir, dia yang nabrak, tapi dia nggak mati, Bapak. Eric Smallridge nggak mati. Dia hidup, nggak luka bahkan. Tapi yang satunya, yang anak gadis ini, dia udah nggak salah apa-apa. Dia cuma mau pulang ke rumah mamanya, ditabrak begitu rupa, mobilnya bonyok, ringsek nggak karuan. Meninggal dua-dua. Dan Anda bayangkan, kalau Anda jadi orang tuanya, apa yang terjadi? Orang tua anak ini namanya Mrs. Lynn Napier. Anak Tuhan yang sangat cinta Tuhan, sangat taat dengan Tuhan. Dan dia mendapati kenyataan satu hari kehidupannya berubah semua. Yang dia awalnya hari itu dia expect, oh anakku mau datang hari ini, anakku akan pulang, kita akan makan, kita akan have fun, kita akan cerita, kita akan begini begitu panjang lebar. Suddenly is gone. Anaknya meninggal Bapak Ibu. Dan dia tulis waktu di surat kabar dia diwawancara, dia berkata begini, I have lost everything. Aku kehilangan segalanya. Tidak ada lagi anak yang kunantikan, tidak ada lagi anak yang kutunggu-tunggu, tidak ada lagi yang bisa kuharapkan dalam hidup ini. Dia tidak akan pernah menikah seumur hidupnya, dia nggak akan wisuda seumur hidupnya. Semua cita-citanya semuanya akan hilang, tidak akan tercapai lagi. Karena orangnya sudah nggak ada. Yang ditinggal cuman barang hampa, pakaian, baju dan segala macamnya, yang tidak berguna lagi sudah. Itu sebuah hutang, itu sebuah rasa pahit, efek kerusakan yang besar yang tidak akan pernah bisa digantikan dengan apapun Bapak. Saya percaya
suatu hari ada jemaat tanya saya begini, Pak, kesedihan apa yang paling sedih yang bisa dirasakan manusia? Saya pikir-pikir rasanya ya, yang paling sedih ya, kalau orang tua harus melihat kepergian anaknya lebih dulu, itu rasanya paling sedih di dunia, rasanya Bapak. Saya nggak bisa jelaskan. Tapi kalau kita disuruh menanggung beban, lebih baik bangkrut daripada kehilangan anak, Bapak Ibu. Lebih baik kita kehilangan semua yang lain daripada kehilangan anak. Dan ini yang terjadi dengan Rene Napier. Dia kehilangan anaknya. Anaknya nggak buat salah, nggak buat apapun, tapi kehilangan. Dan ini jenis hutang, ini jenis kerusakan yang tidak bisa ditebus dengan siapapun. Others owes us a big debt, jumlah hutang yang besar dengan kita, dan dia menimbulkan kerusakan yang besar dengan kita. Itu fakta. Mungkin Anda hari ini sedang mengalami satu keadaan di mana Anda sedang bangkrut karena orang lain. Mungkin Anda ditipu. Itu fakta, itu nyata. Sakitnya real. Anda mungkin sedang mengalami kerusakan dalam rumah tangga. Kalau ditinggalkan suamimu, kalau ditinggalkan istrimu. Itu kerusakan yang fakta, yang nyata. Kita nggak bisa tutup mata berkata, sudahlah, we believe in God. Kita percaya dengan iman, semuanya akan baik-baik. Yes, everything will be okay. Tapi nanti kan itu. Sekarang ini yang harus dihadapi. Real. Pahitnya nyata, susahnya nyata, Bapak Ibu. Anda mungkin sedang mengalami kerusakan di tengah keluarga Anda sendiri. Mungkin anak Anda kehilangan anak karena pergaulan yang salah. Anda tahu ada orang lain yang membuat dia jadi terjerumus dan segala macam. Itu real. Tapi hari ini saya berdoa, saya tahu kerusakan Anda nyata. Saya pun mengalami kerusakan yang hebat dalam hidup ini. Ada orang terdekat dalam hidup saya membuat saya berantakan. Selama sekian tahun, total mungkin hari ini sekitar 10 tahun lebih, saya mengalami kerusakan yang begitu hebat dalam hidup saya karena perbuatan satu orang yang dekat dengan saya. Saya nggak cerita panjang lebar tentang apa dan bagaimana, karena sekali nggak bicara itu. Tapi intinya hari ini adalah saya juga dihadapkan dengan sebuah pilihan. Saya harus mengampuni atau tidak. Orangnya sudah nggak ada, sudah meninggal, Bapak Ibu. Yang membuat saya susah ini sudah meninggal. Tapi efeknya masih ada, kerusakannya masih kerasa. Dan pahitnya, kalau ngomong jujur, ada loh Bapak Ibu. Cuman balik lagi kepada pilihan kita. Kita disuruh mengampuni, mau atau tidak. Bukan bisa atau enggak, mau apa enggak. Kalau kita mau, jalan. Kalau kita tidak, itu pilihan. Tapi apapun pilihan Anda, itu mendatangkan konsekuensi. Jadi saya pengen kita belajar dulu konsep yang pertama ya. Orang berhutang besar sama kita. Orang melukai kita, yes. Orang menyakiti kita, yes. Real. Saya nggak menyalahkan Anda untuk hal itu. Memang orang menyakiti kita memang. Jadi kadang kita jangan salah berpikir ya. Ada orang yang berpikir naif. Orang di dunia itu baik semua, nggak ada orang jahat. Ada loh Bapak Ibu. Ada orang yang memang melakukan hal yang jahat. That's life. Ada orang yang memang membuat kita susah. Yes. Ada orang yang membuat kita berantakan. Iya memang. Tapi Anda jangan lupa prinsip yang kedua. Orang menyakiti kita, ya. Tapi kita juga menyakiti orang lain. Dan kita juga merusak orang lain. Dan kita berhutang besar juga buat orang lain. Kita berhutang dengan orang, apalagi dengan Tuhan. Coba baca dulu ya ayat di atasnya ya. Ayat yang ke-23 Bapak Ibu. Atau 24 deh. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan-perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ada hutang 10.000 talenta Bapak Ibu. Talenta itu adalah takaran uang yang paling besar di zaman itu. Jadi ada dinar, lalu ada, kalau Anda pernah dengar ada bahasa mina, dinar, talenta dan segala macam. Talenta itu adalah takaran yang paling besar. Jadi satu talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Saya ulang baik-baik ya. Satu talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Satu dinar setara dengan 1 hari kerja. Jadi satu talenta sama dengan 60.000 hari kerja, Bapak Ibu. Nah, hutangnya berapa? 10.000 talenta. 10.000 talenta dikali satu talenta adalah 6.000 dinar ya. Jadi kurang lebih 10.000 talenta adalah 60 juta dinar. 60 juta dinar itu adalah sama dengan 60 juta hari kerja. 60 juta hari kerja itu kurang lebih setara dengan 200.000 tahun kerja, Bapak Ibu. 200.000 tahun kerja. Anda bayangkan, Tuhan membuat sebuah perumpamaan yang sangat signifikan. Ada pihak raja, lalu ada kita yang berhutang 200.000 tahun, Bapak Ibu, dengan Tuhan. Satu jumlah yang sangat hebat, satu jumlah yang tidak akan pernah terbayarkan seumur hidup kita. Artinya Tuhan itu menggambar begini, kesalahan kita kepada Tuhan, atau dosa kita kepada Tuhan, pelanggaran kita terhadap Tuhan, itu tidak akan pernah bisa ditebus, Bapak Ibu. Tidak akan pernah bisa dilunasi dengan apapun juga. Lalu
dengan hutang kita yang begitu besar itu, yang diampuni Tuhan, ada orang lain yang melukai kita, yang dianggap dan atau digambarkan Tuhan setara atau sebobot dengan 3 bulan kerja. Anda bayangkan betapa besar pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. 200.000 tahun dipotong atau dikompar dengan 3 bulan gaji, 3 bulan kerja orang. Ampuni Bapak Ibu. Dan ini yang kita perlu ngerti. Waktu kita terima anugerah yang begitu besar dalam hidup ini, kita akan mudah untuk memberikan anugerah yang sama buat orang lain. Waktu kita tahu kita ini sudah diampuni dari kesalahan yang maha besar, kita akan mudah mengampuni orang lain. Yang jadi masalah adalah kita berpikir, kita merasa kita ini nggak berbuat apa-apa. Kita merasa kita semua oke, jadi kita nggak perlu diampuni. Jadi yang salah yang dia, yang penting kan kita beres gitu. Tidak loh Bapak Ibu. Anda diampuni, saya diampuni. Kembali ke cerita Rene Napier. Waktu anaknya meninggal, lalu si Eric Smallridge sidang Bapak Ibu. Di dalam persidangan terbukti dia mabuk, dia minum minuman keras sampai anaknya mati kecelakaan. Lalu divonislah dia penjara 22 tahun lamanya Bapak Ibu. Waktu di persidangan Rene Napier ditanya oleh wartawan, apa yang akan kamu lakukan terhadap dia? Kamu puas atau tidak dengan vonis ini dan segala macamnya? Lalu Rene Napier berkata, I'm gonna show him the love of God. Saya akan menunjukkan kepada dia kasih Tuhan. Dan kalau orang sekedar ngomong, balik lagi ya, kalau ngomong itu gampang Bapak Ibu. Tapi forgiveness is all about action. Forgiveness itu bicara masalah pengampunan, bukan bicara masalah perasaan. Jadi pengampunan itu bukan berkata begini, oh ya sudah aku ampuni, tapi kan sebel ya, tapi kan nggak mau ngomong, tapi nggak mau ketemu, tapi benci setengah mati. Itu bukan pengampunan. Pengampunan itu sebuah tindakan yang nyata, tindakan yang melangkah. Dan saya mau berkata ini baik-baik. Pengampunan tidak meniadakan kesalahan orang. Saya ulang ya. Pengampunan tidak meniadakan kesalahan orang lain. Pengampunan tidak menghapuskan pelanggaran orang lain. Jadi kalau ada orang bersalah kepada Anda, lalu Anda ampuni dia, itu tidak meniadakan kerusakan yang terjadi Bapak Ibu. Tetap rusak, tetap sakit. Jadi jangan salah. Jangan Anda bilang, aku nggak mampu Mas Yan, masih terlalu sakit. Ya, nggak akan pernah hilang Bapak Ibu, karena sakitnya itu nyata. Tapi pengampunan dengan rasa sakit itu berbeda, itu urusan yang lain. Pengampunan tidak menghapuskan pelanggaran atau kerusakan yang terjadi dari efek akibat orang lain. Tapi pengampunan itu meniadakan hukuman bagi si pelaku. Jadi kalau saya misalnya, saya bunuh ayamnya orang begitu ya ceritanya, lalu ditangkap polisi, dihukumlah saya 1 bulan misalnya. Lalu si pemilik ayam berkata, oh saya ampuni kamu. Walaupun diampuni saya, berarti hukuman penjaranya hilang. Tidak loh Bapak. Hukuman penjaranya tetap. Yang hilang apa? Yang hilang adalah hukuman saya untuk mengganti ayam itu. Waktu pengampunan itu diberikan, hukuman penjaranya nggak hilang Bapak Ibu. Tetap yang hilang adalah hukuman saya untuk mengganti ayamnya. Jadi efeknya masih ada, tapi off the hook-nya hilang. Saya nggak terima hukumannya Bapak Ibu. Konsekuensinya masih ada. Atau kalau Anda mau lebih jelas, saya kasih contoh yang lain ya. Suatu ketika misalnya saya main bola, terus anak saya lah main bola begitu ya, lalu mencahin kaca jendelanya tetangga. Lalu si pemilik jendela itu kan ke rumah dong. Mereka cerita, oh tadi anaknya mencahin kaca Pak, mencahin jendela. Kalau dia ngampunin anak saya, anakku nggak terima hukuman Bapak Ibu. Anak saya nggak disuruh gantiin kacanya, dia nggak disuruh motong silen lalu masang kaca lalu ngelem lagi, tidak. Tapi apakah terus kacanya nggak dibayar? Bayar Bapak. Yang bayar ya saya. Tapi anaknya tidak, off the hook, lepas dari hukuman. Itu yang terjadi dengan kita Bapak Ibu. Waktu hutang kita di hadapan Tuhan yang dihitung 200.000 tahun itu tidak akan bisa lunas dibayarkan. Dia datang, dia turun, dia tebus dosa kita, dia bayar kita Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh ikut Kristen itu enak, keselamatan gratis, hanya tinggal mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati kau selamat masuk surga. Salah besar. Keselamatan kita tidak pernah gratis Bapak Ibu. Keselamatan Anda tidak gratis. Keselamatan kita mahal harganya. Cuman kita nggak bayar. Keselamatan kita mahal harganya. Cuman kita nggak bayar. Nah, hanya karena kita nggak bayar, bukan berarti gratis. Ada yang bayar, Yesus. Tapi ada loh Bapak Ibu yang bayar. Ingat konsepnya, ada yang bayar. Sangat mahal harganya. Suatu hari saya pernah makan Bapak Ibu.
di satu restoran di dekat rumah saya. Lalu di tengah-tengah makan itu saya ketemu kedatangan orang lah ceritanya. Jadi orang ini minta uang, lebih tepatnya. Dia minta uang, saya pikir saya nggak mau kasih uang lah. Kalau kasih uang nggak seberapa, nanti saya mau kasih makan saja lah. Saya bilang, Bu, makanlah di sini, saya bayarin kamu, saya traktir kamu, pilih apapun yang kamu mau. Singkat cerita, si ibu ini pesan, Bapak Ibu, dia pesan makan, dia pesan minum dan segala macam, lalu dia mulai makan. Nah, selesai makan, ya sudah dong, dia makan, saya makan. Lalu saya bilang sama waitersnya, saya mau bayar, saya mau pulang. Selesai saya, dia kasih bon, saya bayar, Bapak Ibu. Selesai dibayar, lalu ibu ini berkata, wah enak ya, aku dapat makan gratis hari ini. Lalu saya bilang dengan dia, loh Bu, makananmu ini nggak gratis loh. Kau memang nggak bayar, tapi kan ada yang bayar, saya. Jadi jangan salah ya Bapak. Jangan dipikir, oh dia nggak bayar, saya juga nggak bayar, jadi gratis. Itu gratis kalau begitu caranya. Tapi kan tidak. Ada pihak yang membayarnya. Hanya karena dia nggak bayar, bukan berarti itu gratis. Saya bayar tetap. Sama dengan keselamatan. Hanya karena Anda dan saya tidak bayar, tidak mengucurkan darah, tidak mengeluarkan pengorbanan yang besar untuk itu, hanya karena kita nggak kehilangan apapun, bukan berarti gratis Bapak Ibu. Keselamatan Anda sangat mahal harganya. Dan dibayar oleh Kristus yang kudus. Hutang 200.000 tahun yang harusnya secara perhitungan normal tidak akan pernah bisa lunas seumur hidup, yang harusnya secara perhitungan tidak akan pernah bisa ditebus sampai kapanpun, tapi ternyata diampuni dengan begitu rupa oleh Yesus kita. Nah, setelah mengalami pengampunan yang besar itu, kita dihadapkan dengan orang lain yang berhutang 3 bulan gaji dengan kita. What will you do? Apa yang Anda lakukan? Kita mau tetap bertahan dan berkata, aku pahit, nggak rela aku. Pak Pendeta nggak tahu betapa sakitnya dia melukai aku. Pak Pendeta nggak tahu betapa payahnya dia melukai aku. Hutang kita yang begitu besar diampuni Bapak Ibu. Nah, problemnya adalah kita sadar apa tidak waktu kita menerima pengampunan anugerah yang begitu besar dari Tuhan, apakah worth it ditukar dengan yang 3 bulan gaji ini? Kita harus sadar baik-baik. Kembali ke ceritanya Rene Napier, Bapak Ibu. Singkat cerita, waktu si Eric Smallridge ini di penjara, dan dia sempat berkata tadi, oh aku akan menunjukkan kasih Tuhan kepada dia. Kalau ngomong gampang Bapak Ibu. Tapi ternyata Rene Napier menjadi headline berita di Florida Bapak Ibu pada waktu itu, karena dia membuat sebuah tindakan action of love yang sangat hebat sekali. Dia pergi ke pemerintah Florida Bapak Ibu, dia bikin sebuah permohonan, sebuah request formal. Dia minta sebagai hukuman tambahan kepada Eric Smallridge, aku minta dia dikeluarkan dari penjara setiap 1 minggu sekali untuk pergi sama aku bersama Rene Napier, mamanya yang meninggal ini. Aku pengen kita pergi sama-sama, kita kampanye ke sekolah-sekolah, ke SMA-SMA, ke kampus-kampus untuk kampanyekan safety driving. Jangan nyetir sambil mabok. Singkat cerita, permohonannya dikabulkan Bapak Ibu dengan pemerintah Florida. Dia dikeluarin, mereka diajak pergi. Dan Rene Napier, dia mulai atur acaranya. Dia bawa rongsokan mobilnya anaknya, Meghan Napier. Sudah bentuknya udah kayak bola Bapak Ibu, udah peringsek kanan kiri, nggak karuan, udah hancur. Itu diderek, dibawa ke halaman sekolah tempat di mana dia akan kampanye. Jadi siswa-siswa waktu masuk pertama kali mereka sudah lihat, ini ada apa ini? Ada mobil yang rusak parah, rusak hebat begitu rupa. Singkat cerita, mobilnya dipajang, ditaruh, lalu murid-murid dikumpulkan dalam satu aula, dan Rene Napier mulai cerita, mulai ngomong, mulai kasih tahu apa yang terjadi. Dia cerita bagaimana anaknya, seorang mahasiswa umur 20 tahun, dia mau pulang ke rumah, dia punya masa depan, dia punya impian, dia punya ini itu segala macam. Tiba-tiba satu ketika semuanya hilang karena kecelakaan mobil. Dia ditabrak sampai meninggal oleh seorang yang mabuk, yang menyetir tanpa sadar, dan mobilnya, barang buktinya ada di luar di halaman sekolah. Orang-orang mulai mendengar kisahnya. Mereka tersentuh, tapi kemudian Rene Napier panggil, dan saya pengen Anda dengar sendiri kesaksian dari orang yang menabrak anakku. Dipanggillah Eric Smallridge Bapak Ibu. Eric Smallridge naik ke atas panggung, dan dia mulai cerita kejadian malam itu. Dia mulai cerita kesalahan yang dia buat, dia mulai cerita penyesalan yang dia alami dan segala macamnya. Singkat cerita, kampanye itu berlangsung dengan sangat hebat Bapak Ibu, berlangsung dengan sangat sukses. Dan angka kecelakaan karena pengemudi yang mabuk, pengemudi yang teledor, pengemudi yang lalai di negara bagian Florida menurun sangat drastis karena kampanye-kampanye mereka. Dan itu menjadi efek yang sangat besar sekali.
Sebelum kejadian itu begitu banyak kasus kecelakaan karena mabuk terjadi, ada banyak kematian yang terjadi, dan mereka nggak bisa berbuat apapun sampai kasus Rene Napier terjadi. Mereka mulai aware, mereka mulai sadar efek kerusakan yang ditimbulkan begitu besar, efek pahit, efek luka seorang ibu begitu besar. Dia nggak lagi punya anak. Satu kejadian, satu kehilangan yang tidak akan pernah bisa dikembalikan oleh siapapun. Eric Smallridge minta ampun seperti apapun, tidak akan bisa mengembalikan anak ini, Bapak Ibu. Dan tidak ada satupun dan apapun yang bisa dilakukan oleh Eric Smallridge untuk menebusnya. Singkat cerita, selesai dari semua kampanye-kampanye mereka, keliling ke semua sekolah, semua kampus di seluruh bagian Florida, Bapak Ibu, Eric Smallridge dikembalikan ke tahanan dan dia menjalani hukuman seperti biasa. Sampai 11 tahun kemudian. Jadi, tadi di awal saya sudah cerita, Eric Smallridge divonis 22 tahun penjara. Di tahun ke-11 masa tahanannya dia. Jadi dia ditahan di tahun ke-11-nya, Bapak Ibu. Si Rene Napier membuat sebuah gerakan baru. Dia mengirim surat ke pengadilan Florida dan dia membuat sebuah permohonan. Aku sebagai orang tua korban meminta dengan sangat kepada hakim pengadilan Florida untuk membebaskan Eric Smallridge lebih awal daripada masa tahanannya. Hakim memeriksa pengajuan itu dan dia penasaran, kenapa ibu korban meminta pengajuan lebih awal? Dipanggillah dia, Bapak Ibu. Ditanya, kenapa kamu pengen dia bebas lebih awal? Kalau ibunya orang lain, lihat anaknya, pembunuh anaknya, pengennya dihukum lebih berat, lebih lama, jangan keluar, kalau bisa seumur hidup, kalau bisa mati hukumannya. Tapi kenapa kamu pengen dia keluar lebih awal? Kenapa kamu pengen dia menikmati kebebasan lebih cepat daripada yang seharusnya? Dan Rene Napier berkata, because I want to show him the love of God. Kasih Tuhan akan mengubah hidup orang lain. Waktu kita pernah dengar sebuah statement berkata, love never fails. Yes, love never fails. When love is an action. Love is not a feeling. Love itu bukan perasaan. Wah, rasanya deg-degan, rasanya aduh, kayaknya jatuh cinta. Bukan. Itu bukan jatuh cinta. Love itu bukan perasaan. Kalau Anda baca Korintus, Paulus tidak pernah menggambarkan love, kasih, sebagai perasaan. Kasih itu deg-degan, kasih itu gelisah, kasih itu keringet dingin, kasih itu kepikiran terus, kasih itu nggak bisa tidur. Tidak. Yang dia berkata adalah kasih itu murah hati. Kasih itu menutupi pelanggaran. Kasih itu percaya akan segala sesuatu. Kasih itu verb. Love will never fail when it's an action. Hari ini Bapak Ibu, pengampunan itu juga bukan sebuah perasaan. Bukan rasanya aku ampun, udahlah, udah kurelakan, udah, ya sorry lah, oke. No. Pengampunan itu bukan meniadakan perbuatan orang. Pengampunan bukan meniadakan kesalahan orang. Pengampunan bukan meniadakan dosa orang. Pengampunan bukan meniadakan pelanggaran orang. Pengampunan meniadakan kesempatan kita untuk menghukum dia. Dan pengampunan melepaskan atau meniadakan hukuman bagi si pelaku. Jadi waktu kita hidup dalam dosa, hukuman kita harusnya neraka, Bapak Ibu. Tapi Tuhan menebus kita, Dia bayar kita, Dia lunaskan hutang kita nggak terima hukuman, kita lepas dari hukuman, kita masuk dalam surga yang ajaib. Dan saya percaya begini, waktu kita sadar betapa besar anugerah yang kita terima dari Tuhan, akan jauh lebih mudah untuk bagi kita mengampuni orang lain. Tadi di awal saya sudah cerita, ada satu kejadian dalam hidup saya yang dibuat oleh orang dekat saya. 10 tahun lebih kerusakannya terjadi. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya akan bicara dengan jujur sama Anda ya. Jangan dipikir pendeta nggak punya masalah. Banyak Pak Bu. Kita cuma nggak pernah cerita saja sama orang. Sampai hari ini kerusakannya masih kerasa dan masih hebat sekali, masih sangat menyakitkan sekali efeknya. Tapi saya juga dihadapkan dengan sebuah pilihan, apakah saya mau mengampuni atau tidak. Dan saya memilih yes, I will forgive. Dan saya mengampuni Bapak Ibu orang ini. 3 tahun menjelang dia dipanggil Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan Bapak Ibu. Saya mengampuni dia. Saya undang ke rumah saya ajak makan, saya berkati dia, sampai dia masuk rumah sakit, saya temenin, saya yang bayar semua pengorbanannya. Ya, bagi saya waktu itu juga tidak mudah Bapak Ibu. Saya harus mengurus hidup saya sendiri, saya harus pulihkan jalan saya sendiri, dan saya harus mengampuni dia. Dan ingat, pengampunan bukan perasaan. Pengampunan adalah sebuah action yang real. Saat orang ini dia nggak punya makanan, saya yang datang, saya yang anterin.
saya yang beliin, saya yang temenin, saya yang biayain semuanya. Sampai pada hari dia meninggal, Bapak Ibu, saya juga dihadapkan dengan sebuah pilihan. Orangnya sudah nggak ada. Apakah masih akan diampuni? Dan saya menyadari, saya pikir waktu itu, saya kan sudah ngampunin, saya kan sudah 3 tahun kemarin sudah berbuat baik, toh kan selesai. Tapi di satu sisi dalam hati saya, Bapak Ibu, saya sadar bahwa saya masih luka sekali. Saya masih, dalam tanda kutip, saya masih rasanya sebel sekali. Karena efeknya luar biasa loh Bapak Ibu. 10 tahun lebih efeknya nggak hilang. Dan waktu orang ini meninggal, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, mampukan saya Tuhan. Saya mau ampuni dia. Singkat cerita Bapak Ibu, orangnya meninggal. Saya cerita dengan sangat jujur ya. Ini bukan dibuat-buat. Sampai hari ini fotonya masih ada di rumah saya Bapak Ibu. Saya pajang Mas ya. Dan saya percaya pengampunan itu bukan sebuah perasaan. Saat orang datang ke rumah saya kadang nanya, ini siapa? Saya masih jelaskan siapa dia. Dan saya tidak singgung kesalahan dia. Saya nggak cerita kesalahan dia atau apa yang dia buat yang membuat saya terluka. Tidak. Kenapa? Karena kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu real. Kasih itu action. Forgiveness itu real. Forgiveness itu action. Anda tidak bisa bilang pengampunan tanpa kasih. Nggak mungkin itu berjalan. Jadi hari saya berdoa Bapak Ibu. Ampunilah orang lain. Kalau Anda nggak mengampuni orang, tubuhmu akan bereaksi atas kebencian itu. Tubuh jasmani kita, fisik kita akan bereaksi terhadap kepahitan itu. Tubuh kita akan bereaksi terhadap luka itu. Orang yang menyimpan luka, mereka mulai merasakan gelisah, mereka mulai merasakan stres, mereka mulai merasakan depresi, mereka mulai merasakan penyakit-penyakit akan mulai keluar dan segala macam. Tubuh kita akan merespon berdasarkan keadaan kita. Tapi efek dari pengampunan bukan cuma itu Bapak Ibu. Tubuh pun bisa merasa, tubuh pun bisa merespon, tapi bukan hanya itu yang paling penting. Keselamatan yang kekal itu dipertaruhkan. Anda sedang dihadapkan dengan sebuah pengampunan 200.000 tahun. Kalau Anda tidak mau mengampuni 3 bulan itu, Anda akan kehilangan pengampunan yang 200.000 tahun itu. It's not worth it. So, make your decision wisely. Pilih keputusan Anda baik-baik, Bapak Ibu. Anda tetap mau menyimpan luka itu atau pahit itu, atau Anda melepaskan. Dan saya tahu dengan sangat benar dan sangat baik, nyimpen luka itu kadang enak, Bapak Ibu. Kadang, luka di hati itu seperti luka di tangan. Mau sembuh, kita enak. Kalau digaruk, dikorek itu kayaknya enak, gatal-gatal, nikmat, begitu ceritanya. Tapi nggak sembuh-sembuh, nggak kelar-kelar, Bapak Ibu. Tambah lama, tambah parah, infeksi, wah malah berantakan kita. Jangan simpan luka. Jangan simpan pahit. Jangan kasih makan jiwamu yang kotor. Pilih, Bapak Ibu. Pengampunan diberikan Tuhan. Kita mau terima atau tidak, itu sebuah pilihan dalam hidup kita. Hari ini saya berdoa, Anda bisa pilih yang benar. Anda bisa pilih pilihan yang terbaik. Saya bacakan buat Anda satu kisah terakhir, satu ayat terakhir ya. Efesus 4, ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Perhatikan Bapak Ibu ya, yang harus dibuang, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian kamu. Ini yang disebut, yang disuruh buang, kepahitan, kemarahan, kegeraman. Itu kan yang masalah yang kita nggak bisa ngampunin, tau Bapak Ibu. Yang kita sebel ini kan, yang bikin kita luka, yang bikin kita pahit, ya ini loh. Itu disuruh buang sama Tuhan. Tuhan nggak suruh buang yang lain-lain. Saya ngomong dengan hati-hati ya. Tuhan tidak berkata, buanglah keinginanmu mencuri, buanglah keinginan mesummu, buanglah hasrat nafsumu. Tidak Bapak Ibu. Yang disuruh dengan sangat spesifik untuk dibuang, kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, itu disuruh buang. Kenapa? Kita kadang suka membedakan, oh ini dosa ringan. Kalau cuma pahit itu kadang bukan dosa, bahkan dikategorikan. Itu kondisi hati normal. Kalau nafsu, oh itu dosa. Padahal semua di hadapan Tuhan sama loh Bapak Ibu. Dan ini justru lebih mudah untuk dikendalikan. Buanglah kepahitan, karena itu sebuah keputusan. Buanglah kemarahan, kegeraman. Buanglah kesempatan Anda dan hak Anda untuk menghakimi orang lain. Buanglah hak Anda untuk menghukum orang lain. That's forgiveness. Lanjut ke bawahnya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saya berdoa hari ini. Saya tahu your pain is real. Saya tahu pahitnya nyata, lukanya nyata, efeknya nyata. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan mampukan Anda dan saya untuk kita mengampuni orang lain. Ingat Bapak Ibu, perbandingannya tidak masuk akal sudah. Sangat bodoh kalau kita menolak mengampuni yang 3 bulan gaji untuk kita mendapatkan pengampunan yang 200.000 tahun itu. Sangat not make any sense. So, choose wisely. Pengampunan yang Anda terima, waktu Anda mengampuni orang lain, itu sangat besar dan tidak ternilai harganya. Jadi hari ini, Anda dan saya, kita sedang dihadapkan di antara sebuah pilihan. Kita mau mengampuni atau kita mau simpan luka dalam hati kita. Kita mau simpan kepahitan dalam hati kita. Yang walaupun kau simpan, walaupun kau marah, walaupun Anda benci dengan dia, tidak akan mengubah keadaanmu. So, today is a time to let go. Ampuni Bapak Ibu. Waktu Rene Napier mengampuni, waktu dia minta pengampunan kepada pengadilan negara bagian Florida, dan hakim periksa dia, dan singkat cerita dikabulkan Bapak Ibu. Eric Smallridge keluar dari penjara setelah menjalani 11 tahun masa tahanan. Dan apa yang terjadi? Setelah dia keluar dari penjara, Rene Napier dengan Eric Smallridge menjadi seperti seorang ibu dan anak yang dekat sekali. Mereka pergi berdua, mereka makan bersama. Si Eric Smallridge menggantikan posisi anaknya yang meninggal. Mereka tetap, selama mereka keluar, mereka terus melanjutkan kampanye dari sekolah-sekolah ke kampus-kampus. Selama bertahun-tahun kemudian, mereka terus lakukan yang sama, mereka kampanye terus, dan mereka hari ini menjadi salah satu pelopor dari safety driving di Florida. Kasih mengubah hidup orang lain, pengampunan mengubah hidup Anda. Jadi hari ini, let go, lepas pengampunan, forgive to forgive, supaya Anda juga diampuni oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala, biar kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, hari ini kami mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang respon dengan Tuhan. Kami mau percaya, kami mau melakukan apa yang jadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Kami bukan hanya sekedar mau dengar firman dan berkata-kata firman, tapi kami mau melakukan firman itu dalam hidup kami. Biar hari Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri keberanian, Tuhan beri kemampuan buat hari ini kami mengampuni orang-orang bersalah dalam hidup kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, biar ambil waktu sebentar. Sebut nama-nama orang yang sedang menyakiti hidup Anda, yang melukai Anda. Sebut nama mereka. Katakan, Tuhan, aku mengampuni si A, aku mengampuni si B. Biar hari ini Tuhan, hari ini juga kita mau break free, kita mau lepas bebas. Kita ampuni, kita bawa mereka ke dalam tangan Tuhan, ke hadapan Tuhan. Dan kita mau melangkah dengan iman untuk mengerjakan pengampunan kita buat mereka. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Hari ini selesai dari ibadah ini Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tapi kami percaya bahwa kami mau izinkan Tuhan terus bekerja. Terus ajar kami. Biar saat ini kami bukan sekedar mengampuni dengan doa, tapi lepas dari ibadah ini kami mengampuni dengan tindakan yang nyata. Kami mau ketemu, kami mau ampuni, kami mau luruskan, kami mau pulihkan semuanya. Karena kami tahu saat kami mengampuni orang, Tuhan juga mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, biar kita semua percaya, katakan sama-sama, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita persiapkan setiap kita untuk masuk perjamuan kudus. Kita naikkan pujian tak terukur kasih-Mu Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Jemaat Tuhan tetap dalam hadirat Tuhan. Sementara sudah berdoa, saya akan bacakan firman Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami bersama dengan umat-Mu datang kepadamu Tuhan. Sebelum kami makan minum perjamuan Tuhan, tilik hati kami masing-masing, tilik hidup kami masing-masing. Kalau ada dosa, noda ataupun celah sekecil apapun, Allah Roh Kudus, kekudusan-Mu turun melawat dan menjamah kami. Karena tubuh-Mu kudus, biarlah kami boleh terima dengan penuh kekudusan. Darah-Mu kudus, kami akan terima juga dengan penuh kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bawa kepadamu untuk roti dan air anggur yang kami terima sementara. Kuduskan dan sucikan kiranya, urapi dan berkati Tuhan, supaya kami bersatu, Engkau di dalam kami di dalam Engkau menjadi kenyataan ya Tuhan. Sehingga hidup kami berubah, kami dikuatkan, kami diteguhkan menghadapi kehidupan hari-hari ini. Karena Engkau di dalam kami di dalam Engkau nyata atas kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah kehendak Tuhan bagi kami, agar kami memperingati sengsara pengorbanan dan kematian-Mu sampai Kau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan Tuhan ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat Tuhan, apakah sudah percaya ada kuasa di dalam tubuh Tuhan Yesus? Apakah sudah yakin dan percaya bilur-bilurnya sudah menyembuhkan sakit penyakit kita? Mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang adalah benar-benar makanan. Jemaat Tuhan, angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dengan penuh iman. Firman-Nya berkata, sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, apakah sudah percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus? Apakah sudah yakin dan percaya dosa-dosa kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus? Dan apakah sudah juga percaya kutuk dan kuasa apapun telah dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus? Sebagaimana iman kita, mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih pengorbanan-Mu.
kasih ajaib, kasih besar, karya keselamatan berkuasa, menguduskan, menyelamatkan, membebaskan, menyembuhkan. Mari ya saudara, naikkan syukur yang terbaik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Dia baru pujian ini saudara. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Sembah Dia. Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat, Kau hebat, selamanya Kau hebat. Bahkan sekali lagi kagumi Dia hebat, selamanya Kau hebat. Bagiku kemuliaan bagi Tuhan, Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau segala-galanya. Syukur, syukur, terima kasih ya Tuhan buat karya pengorbanan-Mu, sekali berkuasa untuk selama-lamanya. Tidak hanya untuk menyelamatkan dosa-dosa kami Tuhan, tetapi untuk memberikan kekuatan, memberikan kami kelepasan untuk kami menjalani hidup pada hari-hari ini. Kami percaya yang sakit sudah mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Yang lemah iman mengalami kekuatan dalam nama Yesus. Yang terikat mengalami kelepasan oleh kuasa pengorbanan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu tetap kami kenang, kami bawa dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami kuat, kami menang, dan kami mengalami keajaiban dan kedahsyatan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan buat semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan.
Jemaat Tuhan dikasih, mari kita katakan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Dan saja kita katakan amin yang keras, setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin, mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Jadi berkat buat hidup kita. Bapa, kami berdoa, kami percaya menamamu, diberkatilah pekerjaan kita. Diberkatilah usaha kita. Apapun yang kita sentuh dan kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kita naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kita jadi orang-orang memberi bukan yang meminta-minta. Biar kita jadi orang yang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur